Iya mas, jadi gedruk tanah ping telu gak cukup mas untuk hal-hal seperti ini. Karena apa? Kita gedruk tanah pakai kaki, biasanya gedruk tanah pakai bulldozer. Nah, artinya gini, ya monggo dimaknai sendiri, karena kata-kata tadi meluncur dengan begitu saja. Satrio Piningit ngapunten gitu, nanti barangkali ada perbedaan nuansa, tapi saya yakin nanti akan sama pada akhirnya. Satrio Piningit itu sejatinya adalah dewa rujis kita masing-masing, yang memang Piningit memang tersembunyi di balik hijab-hijab ya, di balik dinding-dinding yang tebal, dan saat ini semakin menebal. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Ketika Satrio Piningit itu kemudian kita temui, kita jumpai, dan kita menyatu di dalamnya, tidak bisa dihalangi bahwa keadilan akan tegak. Itulah jawaban kebangkitan Jawa Dwipa atau apalah istilahnya. Saya tidak terlalu pusing terhadap hal itu. Temukan Satrio Piningit yang di dalam Mas Hendra, di dalam Mas Sahrir, di dalam Mas Indra. Ayo bareng-bareng. Ini sekali lagi Mas Indra ya, saya membuka diri kepada siapapun yang terpanggil sebagai Satria Nusantara untuk temonono Satrio Piningitmu sendiri. Ini ada yang komen gini ya sebenarnya, Satrio Piningit itu guru sejati sing ono garba pribadi, yang ono jagat alit mesti ono jagat agung. Salam Rahayu. Iya itu mas, yang tak maksud ya itu, yang saya maksud itu, kalau tidak jalan itu, tidak ada namanya keadilan dan keluhuran. Bangsa kita, Nusantara kita nyungsep sudah ratusan tahun dan tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Itulah kenapa saya tadi minta restu kepada para sesepuh, pada para senior ya. Biarlah saya melangkah dengan warna dan tipe saya yang seperti ini untuk membangkitkan Satrio Piningit ini. Kalau sudah bangkit, ya itu bukan ranah saya lagi untuk menjawab apa yang terjadi. Oke. Sekarang geser ke Pak Joko. Tidak harus setuju dengan apa yang disampaikan Mas Bonang. Mas Bonang dikritisi juga tidak masalah, biar seru. Yeah. Karena Mas Bonang dulu ketika kuliah juga opininya debat Pak Joko. Pak Joko memandang Satrio Piningit itu seperti apa? Karena tadi juga saya sekilas muncul beberapa komen, Satrio Piningit sudah nggak selera lagi muncul di Indonesia dan lain sebagainya. Monggo Pak Joko direspon. Sarujo sangat pangandikanipun Kang Mas Bonang. Setuju banget. Jadi memang benar, Satrio Piningit itu memang ada di dalam diri kita sendiri, dan itu harus kita bangkitkan, harus kita munculkan. Karena apa? Kembali lagi ke cita-cita leluhur Nusantara yang suci, di mana membangun manusia yang beradab. Sebetulnya itu saja. Jadi sama sebetulnya, padahal tidak semayanan ya.
Aku ya wedi gak kode. Sami saestu sami. Terus pripun nggih? Karena melihat jangankan ibaratnya jauh dari diri kita, di sekeliling kita aja kita sedih kadang melihatnya. Kadang di komunitas kita, kayak seperti saya di lingkup pekerjaan itu kadang juga sedih melihatnya. Karena apa? Banyak yang sudah hilang itu tadi Satrio ini. Laras pangandikanipun Kang Mas Bonang menika nggih napa suci nggih dewa ruci menika. Klop berarti ya Mas ya. Wes, tambah semangat. Iya, tambah semangat. Bilih wonten pewayangan menika kan nggih panci kedah Bratasena sing saged manggi dewa ruci niki wae nggih Bratasena. Bratasena menika kan tiyang ingkang gadah lelaku niat sing lurus sing kencang. Nggih. Nah, Bratasena ora ana wedine. Daden. Nggih panci ngoten. Niku panci. Niku. Dados nggih napa nggih? Wis tidak memperdulikan apapun. Ngantos di kasarane ngomong dipucuki kali Pendeta Durna kali gurune wanane malah entuk wayung. Kan ngoten niku. Wis pokoke merdeka ni wae. Merdeka. Wonten mawon. Pak Joko. Sebelum saya lanjut ke Mas Bonang, kebetulan ini ada pertanyaan untuk Pak Joko. Nanti gini kan, kita merespon pertanyaan teman-teman aja Pak Joko. Mas, gimana tentang angka kembar yang sering saya lihat tanpa sengaja? Apa itu artinya? Misal 2222 terus 2020 terus 2121. Monggo itu wilayahnya domainnya Pak Joko kalau soal itu. 2222 Betul. 2020 2121 niki bilih kula angsal Mas Tani menika awas loro ning tunggal mawas loro ning tunggil sejatine salam 121 ngapunten sanget kenging napa sakniki 212 iki kan bener jelas salah. Awas loro ning tunggal tegese menika awas niki ingkang saged dipun tingali kali ponco indro. Lajeng awas loro ning tunggal. Kudu setiti ngati-ngati sami kalian waskita lan waspada. Dados waspada niku awas ambi sing padha sejatine niku durung mesti kebenerane. Dados awas loro ning tunggal, mawas loro ning tunggil, bilih mawas menika kan Poncondrio ingkang musikaken tansah menuju ingkang paling inggil. Dados awas loro ning tunggal, mawas loro ning tunggil, sejatine 121 sakniki king napa 212. Lah nika kuwi kadang niku bajan konyol niku pas saged mapi teng angka niku boten suatu kebetulan niki pancen sampun ginaris sejatine 121 kok dadi 212 niku lajeng 2020 2121 22 niku wau ngapunten mawon panjenengan kedah waskita dados bilih panjenengan ngapunten sampun pelaku spiritual kedah waskita bilih tasik lelampahan menika nggih awas dados waspada gurung karuan sing padha kuwi bener menawi boten Mas. Sekarang geser ke Mas Bonang. Satrio Piningit iku menurut kula munculnya kejujuran sejati pada diri manusia. Monggo Mas Bonang. Munculnya kejujuran sejati pada diri manusia. Mas Hendra, saya punya konsep yang terbalik. Kejujuran, kemudian ojo goro,
kemudian nilai-nilai akhlak yang lainnya yang diajarkan kepada kita itu gak perlu. Mungkin sampai agak heran ya, kaget tuh, jujur kok gak perlu. Ya sekarang lagi saya mainkan ini, mindset semua orang lagi saya mainkan. Ketika semua para bijak mengatakan bahwa kejujuran, keikhlasan, tidak boleh bohong dan lain sebagainya adalah nilai-nilai utama, saya malam ini menyatakan hal itu adalah kemunafikan semata. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nek satrio piningite ketemu mas, hal-hal itu pasti terjadi dengan sendirinya. Ketika hal itu dicangkokkan dari luar dengan pelajaran akhlak, itulah yang saya nyatakan sebagai kemunafikan. Hanya kamuflase. Kita mengatakan aku kudu jujur, aku kudu apalah nilai-nilai yang mulia itu. Ketika sang satrio piningit ini tidak ditemukan, ya akan kamuflase semuanya. Dan itu yang terjadi saat ini di bangsa kita, itu yang terjadi. Makanya kenapa indeks spiritual Indonesia ada di bawah. Kan tragis, negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi indeks spiritualnya jauh di bawah. Rumah ibadah ramai di mana-mana. Pelajaran tentang kejujuran, keadilan, tidak boleh bohong dan lain sebagainya. Ya, kita dengarkan tiap hari tanpa jeda melalui pengeras suara di mana-mana, ceramah yang wis muru-muru lah istilah wong Jawa. Apa kenyataannya? Indeks korupsi tinggi. Masa gak sadar sih ini? Ya karena kamuflase seperti itu. Ketika para satria Nusantara ini menemukan jati dirinya, menemukan satria piningitnya, dan menjadi satu dengan rasa sejati itu, gak perlu diajarno hal-hal ngono iku, gak perlu. Otomatis ya mas. Ya, gak mungkin gak terjadi. Indeks spiritual itu linear nggak dengan kesejahteraan sebuah negara? Indeks spiritual itu salah satu apa namanya parameternya adalah yang jenengan ungkapkan tadi. Di samping itu ada apa namanya indeksnya tentang toleransi, ada keberagaman agama, dan beberapa indeks termasuk kesejahteraan masyarakat di situ. Oke. Sekarang saya geser ke Pak Joko. Pengertian satrio piningit atau ratu adil itu ada dua. Secara makro itu suatu sistem pemerintahan yang adil, bukan figur. Sedang kalau pengertian yang mikro itu satrio piningit itu ya bagus yang hati. Monggo Mas Joko, gimana menanggapi hal itu? Yang makro sistem Pemerintahan adil, yang adil. Yang Kemudian yang mikro bagusnya hati. Dengan sendirinya kalau itu sistem pemerintahan yang menggerakkan kan oknum manusia. Nah sekarang kalau misalkan dari masing-masing kita, masing-masing oknum kita, ini kalau tidak muncul si satrio pining tadi itu, bahasa saya mungkin dewa ruci, gimana bisa? Kan juga nggak bisa. Makanya kan harus diawali dari diri kita sendiri. Kalau kita sadar dengan itu, maka dengan sendirinya nanti akan merubah. Dan sebetulnya
kita merubah itu kan juga tidak bisa kita meminta orang lain di luar diri kita untuk berubah. Paling tidak kan kita harus merubah dari dalam diri kita sendiri. Mana nih nonton ya? Leres. Apa sih Harus. sebenarnya kalau versinya Pak Joko supaya setiap orang itu tumbuh jiwa-jiwa adil, jiwa-jiwa satrio piningit di dalam diri itu supaya bisa muncul dan tumbuh, itu seperti apa? Konkretnya langkah yang harus ditempuh bagaimana Pak Joko? Seharusnya pembangunan spiritual dalam jati diri manusia. Kemudian selalu positive thinking. Bagaimanapun juga harus selalu positive thinking. Kalau kita sudah membangun spiritual dengan benar, maka SQ dan IQ, maka kita akan mempunyai